Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung Timnas Indonesia, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat. Saya yakin dan percaya teman-teman, saat ini kita semua masih dalam kondisi kecewa dengan hasil pertandingan antara Timnas Indonesia versus tuan rumah Arab Saudi di round 4 kualifikasi pra Piala Dunia Zona Asia 2026. Namun, kembali lagi kita harus ingat bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Nah, teman-teman, Timnas kita masih memiliki satu pertandingan lagi, yaitu menghadapi Irak di round 4. Karena pertandingan menghadapi Irak merupakan pertandingan paling tidak masih punya sedikit harapan untuk menuju runner up untuk ke round 5 apabila harapan kita terwujud. Karena pada pertandingan sebelumnya kita sama-sama telah mengetahui hasilnya, yaitu Indonesia kalah dari Arab Saudi dengan skor 3-2. Dan kesalahannya sebenarnya kita sendiri yang menciptakan kesalahan itu. Karena dengan starting 11 yang dipasang oleh coach Patrick Kluivert yang membuat semua orang pada bingung, seluruh rakyat Indonesia dan terutama para pecinta sepak bola Indonesia bingung dengan starting 11 yang diturunkan oleh kepala pelatih Timnas Indonesia. Namun tidak menjadi persoalan teman-teman, semua telah berlalu. Kita harus move on dan menerima dengan legowo kekalahan kita. Karena inilah bagian daripada sebuah pertarungan. Karena di dalam pertarungan tidak harus menang terus, ada menang dan harus ada yang kalah. Oke teman-teman, berkaitan dengan pertandingan malam ini, saya secara pribadi bisa memprediksi bahwa seorang Patrick Kluivert pastinya akan belajar dari kekalahan yang kita alami saat menghadapi Arab Saudi. Karena lewat kekalahan Timnas Indonesia ini, saat ini Patrick Kluivert banyak yang seakan-akan ingin disingkirkan. Karena memang betul banyak ekspektasi yang beredar bahwa Patrick Kluivert memasang starting 11 yang saat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi ini seakan-akan dia dalam tanda kutip ada semacam kong kali kong. Namun semua itu kembali lagi kita tidak perlu harus menjustis seorang Patrick Kluivert selaku kepala pelatih Timnas Indonesia. Nah, kembali lagi malam ini adalah sebuah pertarungan terakhir bagi Timnas Indonesia. Apabila menang dari Irak, maka Indonesia masih punya peluang untuk paling tidak di runner up. Tapi kalau kalah, maka selesailah sudah. Pupuslah sudah harapan kita menuju World Cup 2026. Nah, saat ini saya secara pribadi ingin memberikan sedikit prediksi saya secara pribadi untuk starting 11 yang akan dipasang. Nah, teman-teman, menurut saya, jika Patrick Kluivert belajar dari kekalahan Timnas Indonesia atas Arab Saudi, maka pastinya malam ini dia akan pasang starting 11 menggunakan formasi 3-4-3. Kalaupun ingin untuk bagaimana merebut poin daripada Irak. Karena selama ini kita tahu teman-teman, trio back yang selama ini Indonesia tidak pernah bisa dibobol gawangnya. Dalam hal ini clean sheet di saat menghadapi Arab Saudi di kandangnya, masih di bawah tangan coach STY, itu selalu menggunakan trio back kita, yaitu di kiri ada Justin Habder, di tengah ada Jai Ises, dan di kanan ada Rizky Ridho. Nah, itu yang sebenarnya harus dipasang. Karena dengan komposisi ini, pertahanan Timnas Indonesia akan semakin solid karena chemistry di antara tiga pemain ini sudah terbangun. Nah, itu di belakang. Sementara di tengah teman-teman, saya lebih memilih Kelvin Verdong di kiri, didampingi oleh Tom Haye, Joy Pelopesi, dan di kanan ada Kevin Dix. Kalau pilihan saya, sesuai dengan selama ini yang mereka mainkan dengan formasi 3-4-3. Nanti dalam permainan dia akan bisa berubah lagi dengan formasi 4-2-3-1 bisa. Akan tetapi formasi pertama yang harus dipasang untuk bagaimana menetralisir permainan Timnas Indonesia agar bisa mencetak gol lebih awal
itu harus menggunakan formasi 3-4-3 yang diterapkan selama ini oleh coach kita, mantan coach kita maksudnya, yaitu Sintayong. Nah, kembali lagi ke depan, boleh jadi kalaupun Coach Patrick ingin untuk bagaimana dua sayap lebih hidup, maka kita punya pemain yang kaki kiri lebih bagus, yaitu Ragnar Oratmangun, bisa dipasang di kiri. Sementara di kanan bisa dipasang juga pemain keturunan kita yang baru bergabung dengan timnas Indonesia, yaitu Miliano Jonathans. Dan performanya pada saat melawan Arab Saudi itu luar biasa. Dia main cukup bagus. Visi permainan bolanya cukup bagus bagi saya secara pribadi. Nah, di tengah pastinya goal getter kita. Dia yang diplot untuk bagaimana bisa mengobrak-abrik daerah pertahanan Irak. Yaitu siapa lagi kalau bukan Oli Rumeni. Nah, formasi ini yang seharusnya dipakai. Konon katanya di saat kita kalah waktu melawan Arab Saudi ada informasi yang beredar bahwa Patrick Kluivert dia enggan memasang semua pemain keturunan karena dia tidak enak dengan pemain-pemain lokal kita. Itu tidak menjadi persoalan bagi saya secara pribadi. Mungkin teman-teman juga seperti itu. Siapapun yang sudah bersumpah untuk menjadi warga negara Indonesia yang sudah membela timnas Indonesia, maka dia adalah anak negeri ini dan dia bisa dipasang. Apalagi ini pertandingannya sangat krusial, ibarat finalnya timnas Indonesia. Namun disitulah kesalahan seorang Patrick Kluivert. Bagaimana menurunkan pemain-pemain yang semestinya mereka itu harus pelapis, tidak boleh diturunkan di saat di 11 pemain pertama tersebut. Nah, teman-teman sekalian, saya berharap semoga dengan starting line up ini Indonesia bisa mencetak 3 poin malam ini, dan harapan itu masih ada. Kalaupun kita kalah, jangan kita berkecil hati karena masih ada tahun-tahun berikutnya untuk Indonesia berproses dan menuju pada Piala Dunia yang akan datang. Oke teman-teman, mari kita doakan semoga pertandingan malam ini timnas kita bisa merebut hasil positif. Tetap semangat dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.